Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jika pada pertemuan sebelumnya kita membahas tahapan budidaya ikan konsumsi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih spesifik, yakni budidaya ikan lele. Bagi yang belum menyimak video sebelumnya, silakan klik link di pojok kanan atas. Simak videonya sampai selesai, dan selamat belajar. Jika mendengar nama ikan lele, pasti yang terbayang di pikiran kita adalah ikan dengan kumis yang berada di ujung mulutnya. Ya, ikan yang memiliki nama latin Clarias ini memang hewan yang bertubuh memanjang, lincah, licin, serta memiliki 4 pasang kumis atau misai di ujung mulutnya. Clarias sendiri berasal dari bahasa Yunani, klaros, yang berarti lincah dan kuat. Arti tersebut merepresentasikan tentang ikan lele, di mana ikan lele memang terkenal sebagai ikan yang lincah dan kuat dalam bertahan hidup di air keruh sekalipun. Habitat asli ikan lele berasal dari Afrika. Ikan lele banyak ditemukan di air tawar seperti sungai dengan arus yang lemah, telaga, dan rawa. Ikan lele juga bisa hidup di air yang kotor, seperti di got dan saluran pembuangan. Kebanyakan para peternak lele di Indonesia mengembangbiakan ikan lele di kolam dengan air tawar, rawa, waduk, dan sawah yang tergenang air. Ikan lele sendiri memiliki banyak penyebutan. Di Indonesia saja, setiap daerah memiliki sebutan yang berbeda-beda. Terdapat banyak jenis dari ikan lele yang tersebar di dunia. Di Indonesia sendiri, ada puluhan jenis lele yang tersebar di pulau-pulau di daerah di Nusantara. Tetapi, ada beberapa jenis ikan lele yang populer dan banyak dikembangkan oleh masyarakat Indonesia. Di antaranya, ikan lele Jawa, ikan lele Dumbo, dan ikan lele Sangkuriang. Ikan lele Jawa atau orang biasa menyebutnya dengan lele lokal adalah lele yang asli berasal dari perairan Indonesia. Lele Jawa sempat populer di kalangan pembudidaya ikan sebelum ikan lele Dumbo hadir. Ikan lele Jawa memiliki tubuh yang kecil, pipih, memanjang dengan warna kulit hitam. Pada sirip dadanya terdapat patil yang cukup tajam dan beracun. Laju pertumbuhan dari lele Jawa tergolong lambat. Hal ini juga berpengaruh pada pemberian pakan yang juga menjadi lebih banyak. Maka dari itu, setelah lele Dumbo hadir, para peternak beralih untuk mencoba membudidayakan lele Dumbo. Ikan lele Dumbo didatangkan ke Indonesia pada tahun 1985. Lele Dumbo merupakan lele hasil persirangan antara pejantan jenis Clarias garipenus asal Afrika dengan betina jenis Clarias fuscus asal Taiwan. Dalam waktu 3 bulan, lele Dumbo telah bisa dipanen. Sehingga para peternak antusias untuk mencoba mengembangbiakan lele Dumbo. Jenis yang ketiga adalah ikan lele Sangkuriang. Ikan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar di Sukabumi, Jawa Barat. Kehadiran lele Sangkuriang menjadi jawaban atas keresahan masyarakat akan kualitas lele Dumbo yang semakin menurun. Lele Sangkuriang dapat bertelur lebih banyak dan lebih tahan terhadap penyakit. Tahapan budidaya ikan konsumsi: perencanaan, penyiapan sarana dan prasarana, pembenihan dan pemijahan, pemeliharaan, hama, dan penyakit. Hal yang perlu dilakukan dalam perencanaan: menentukan jenis ikan konsumsi yang akan dibudidayakan, menentukan dan mempersiapkan wadah yang akan digunakan untuk budidaya ikan konsumsi, desain dan konstruksi wadah budidaya ikan konsumsi.
menentukan jadwal kegiatan budidaya, menyiapkan kebutuhan sarana, alat, dan bahan, menentukan tugas individu. Persiapan lokasi. Lokasi yang baik merupakan tempat yang memenuhi syarat untuk mengadakan budidaya. Untuk hasil optimal, sebaiknya budidaya lele dilakukan pada ketinggian 1-700 mdpl dengan curah hujan sedang. Untuk lokasi di atas 700 mdpl kurang baik untuk pertumbuhan lele karena udara yang terlalu dingin menyebabkan metabolisme ikan tidak maksimal. Yang kedua adalah persiapan sarana dan prasarana. Hal yang perlu dilakukan, menyiapkan benih ikan lele ukuran 5-8 cm, pakan alami dan buatan serta pakan tambahan, obat-obatan, dan vitamin atau probiotik. Sedangkan untuk persiapan sarana produksi diperlukan timbangan dan penggaris, alat sortir atau baskom, serta saringan. Pembenihan. Pilihlah benih unggul. Dalam pemilihan benih, tidak boleh asal. Harus memilih benih lele unggul yang lebih sulit terserang penyakit, sehat, dan lebih besar. Benih lele yang unggul akan lebih gesit dan agresif saat pemberian makan. Ukuran lele terlihat sama serta warna sedikit lebih terang. Pisahkan lele ukuran besar dan kecil. Ikan lele merupakan jenis ikan kanibal atau suka memakan sesama jenis. Jadi untuk menghindari resiko kematian pada lele, diperlukan memisahkan ikan lele yang berukuran besar dengan lele yang berukuran kecil. Perhatikan proses penebaran benih. Selain memilih benih ikan lele, sebelum benih ditebar harus dilakukan proses aklimatisasi. Cara aklimatisasi ini dilakukan dengan cara menenggelamkan sekaligus wadah atau kantung plastik dengan keadaan miring secara hati-hati, perlahan dan bertahap selama 15 hingga 30 menit. Tujuan aklimatisasi ini adalah untuk memberi kesempatan benih ikan beradaptasi dengan lingkungan air kolam sedini mungkin. Lalu, biarkan benih keluar dengan sendirinya dari wadah secara bertahap ke kolam budidaya. Puasakan benih. Puasakan benih ikan lele selama 24 jam atau hingga benih lele terlihat lincah dan sehat. Hal ini dilakukan untuk adaptasi lingkungan baru serta mengosongkan lambung. Selama puasa tersebut, benih ikan lele akan memakan plankton. Pemijahan atau perkawinan. Pada dasarnya, cara pemijahan lele hanya ada dua metode, yaitu pemijahan ikan lele secara alami, konvensional, dan pemijahan lele secara buatan, atau bisa disebut semi-sensitif. Tujuan penyortiran adalah untuk mencapai produksi maksimal, mencegah kanibalisme, mengontrol perkembangan bobot ikan, menjaga agar perolehan pakan seimbang, dan menyeragamkan ukuran lele. Atur kualitas kolam air. Warna air kolam yang baik bagi lele adalah hijau, karena lele dapat bertahan hidup di air berlumpur. Warna hijau berarti banyak lumut di sekitar kolam. Air pada kolam lele akan berubah menjadi merah ketika sudah dewasa dan siap dipanen. Perhatikan kedalaman kolam. Air pada kolam akan berkurang karena proses penguapan, sehingga harus rutin menambahkan air ke dalam posisi normal. Tingkat kolam lele di bulan pertama adalah 20 cm, bulan kedua 40 cm, dan bulan ketiga 80 cm. Usahakan air kolam lele tidak terlalu dangkal, karena akan membuat kondisi air dan membuat lele menjadi panas, sehingga menyebabkan kematian pada lele. Bisa ditambahkan juga tanaman air seperti eceng gondok atau talas ke dalam kolam. Dengan begitu, kolam akan menjadi teduh dan dapat menyerap racun dalam kolam. Cara pemberian pakan benih awal.
umur 3-7 hari, yaitu pakan benih direndam terlebih dahulu di dalam air. Setelah sedikit mengembang, baru diberikan kepada ikan untuk mencegah ikan kembung. Pemberian pakan harus menggunakan takaran yang tepat dan tidak berlebih. Takaran pemberian pakan berkisar antara 3-5% berat tubuh per hari. Jika setelah 10 menit pakan diberikan, namun masih terlihat ada pakan yang ada di permukaan air, maka harus segera diambil agar tidak mengendap dan menjadi racun. Dan yang terakhir adalah pengendalian hama dan penyakit. Predator merupakan salah satu hama yang sangat mengganggu dalam berternak ikan lele. Usahakan untuk beternak dengan kolam yang lebih dalam. Jika perlu, harus memberikan pembatas pada bagian tepi kolam untuk memasang paranet untuk menghindar gangguan pemangsa predator seperti kucing, anjing, ular, dan musang. Penyakit yang menyerang lele biasanya bintik putih atau white spot. Penyakit bintik putih pada lele disebabkan oleh protozoa, yang diketahui juga menyerang semua ikan air tawar. Kualitas air yang buruk, suhu dingin, dan jumlah ikan yang terlalu banyak adalah pemicunya. Penyakit gatal, sesuai dengan namanya, penyakit ini disebabkan oleh protozoa. Ciri-cirinya, ikan lele terlihat lebih lemas, warnanya lebih kusam, dan terlihat sering menggosok-gosokkan tubuhnya di dinding dan permukaan kolam. Berikutnya, bakteri Aeromonas hydrophilia dapat menjadi penyakit yang parah untuk lele. Pasalnya, penyakit yang satu ini dapat menyebabkan pembengkakan pada pangkal sirip dan terdapat luka di setiap tubuh ikan. Tanda lainnya, cairan getah bening pada perut ikan menjadi mengembung. Penyakit ini muncul akibat pakan yang diberikan telah membusuk di dasar kolam. Kennel catfish virus. Serangan virus ini sangat berpengaruh pada produktivitas ikan lele, karena penyakit ini akan menyebabkan ikan berenang berputar-putar, nampak vertikal di permukaan, pendarahan di bagian sirip dan ekor, serta ikan terlihat lemah, sehingga menyebabkan ikan menjadi lambat dalam berenang atau ikan terlihat lebih banyak mengambang. Baik, demikian materi yang disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jaga selalu kesehatan, jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.